ke situ tuh kayaknya ya. Kan untuk presentasi tadi fokus ke kasus ya, penerapan kasus tadi sudah. Saya nggak akan komentar isinya lebih jauh karena memang kalau dilihat dari isinya itu banyak beberapa yang belum pas ya. Cuma untuk detail isinya kan kalau dikomentarin semua ini nggak habis-habis nih ya. Untuk materi tadi terutama yang kasus tadi, nanti kita spesifik ke teknisnya aja gitu. Maksudnya teknis dari apa sih isi dari S, apa tuh isi dari O, A, T dan seterusnya. Belum belum saya komentari isinya ya, karena kalau komentari isinya nanti sudah ada tempatnya sendiri pas presentasi bagian-bagian tertentu untuk ibu hamil bersalin nih pasti tadi ya. Lebih fokus ke sana. Karena tadi saya lihat juga, saya agak tergelitik memang tadi ada contoh kasus yang diagnosanya, analisanya itu kala 2 fase aktif. Benar nggak? Tadi kayaknya ada kala 2 fase aktif ya. Nah, itu perlu diingat lagi bahwa kala 2 ada fase aktif ya. Kayak gitu-gitu yang tadi masih ada di kelompok tadi ya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk materi saya yang swab, swab Y, swab Y, swab Y itu sudah disampaikan oleh presentasi tadi di teori yang pertama tadi ya, sebetulnya memang itu intinya. Namun nanti akan saya tambah untuk kita melihat dari KMK. Saya tambah dari KMK sedikit. Dan coba cari. Ya. Nah, ini KMK 938. Udah nampak ya? Kalau materi swab-swab-nya sama dengan materi tadi yang kelompok presentasikan ya. Cuma ini saya titik beratkan lagi untuk kita melihat dari KMK di sini. Kemarin sudah sempat lihat KMK ini belum? Sebelumnya sudah pernah belum? Sudahkah? Sudah pernah? Ada yang sudah pernah buka KMK 938? Mungkin di konsep kebidanan? Pernah nggak? Belum ya? Oke. Jadi tadi kan ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke mana sih yang lebih efektif, mana sih yang digunakan banyak di pelayanan kesehatan itu mana gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan di sana ya. Itu berkaitan dengan ini KMK juga. Kita lihat. Ini tentang standar asuhan kebidanan. Ini bla 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 ada tentang regulasinya. Di sini nanti kita masuk ke isinya saja. Nah ini. Kalau regulasinya kan nggak perlu ya, nggak perlu kita komentari karena itu peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk ke intinya bahwa di dalam pendokumentasian, terutama asuhan kebidanan, di sini sudah ditetapkan oleh KMK sini, ada penjelasan sebentar. Nah ini di bab 2. Jadi di bab 2 ini tentang standar asuhan kebidanan, itu standar 1 itu ada pengkajian, standar 2 ada perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, standar 3 ada perencanaan, standar 4 ada implementasi, standar 5 itu ada evaluasi, standar 6 itu ada pencatatan asuhan kebidanan. Coba Anda perhatikan di bagian pencatatan. Nah, ini sudah disebutkan ya. Di situ disebutkan di dalam kriteria pencatatan asuhan kebidanan itu ya nomor 1, pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia atau mungkin pada apa dokumentasi yang diterapkan di situ di tempat vaskesnya apa. Kan masing-masing vaskes itu mereka punya SOP masing-masing. Kalau untuk dokumentasi ibu bersalin itu apa gitu ya, di poli itu apa bentuknya, apa modelnya. Lalu berikutnya di poin kedua di situ ditulis dalam bentuk catatan perkembangan swab.
Ya, jadi berdasarkan KMK ini dalam pemberian asuhan kebidanan itu memang apa namanya ditetapkan bahwa dokumentasinya ditulis dalam bentuk catatan pengembangan SOAP. Nah, seringnya tadi ada pertanyaan sebetulnya di pelayanan itu apa sih pakainya gitu ya, dokumennya apa sih? Kalau bidan lanjut langsung ke SOAP. Jadi di sini ada S-nya itu data subjektif, mencatat hasil anamnesa, O-nya itu data objektif, mencatat hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud bukan hanya pemeriksaan fisik, tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan semua hal yang dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut itu masuk ke objektif misalnya gitu. Lalu kemudian yang A adalah analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. Yang B adalah penata laksanaan. Penata laksanaan di sini mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, ya, tindakan secara komprehensif, baik itu penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow up dan rujukan. Ini untuk acuan kita itu di sini, gitu. Acuan kita itu di sini. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kita menggunakan dokumentasi apa? SOAP. Dasarnya apa? Ya KMK 938. Lalu di poin mana KMK 938 yang menyatakan bahwa menggunakan SOAP ya di sini di standar 6 gitu. Standar 6. Nah, ini waktu soal apa namanya? Hukum juga ada seperti ini. Gimana sih kita harus mendokumentasikan dalam bentuk SOAP di KMK 938? Di mana sih mestinya diisi di dalamnya itu kriteria di standar 6 ya tentang pencatatan asuhan kebidanan. Ini jadi poin-poinnya yang harus Anda perhatikan di situ. Lalu di depan tadi kita balik lagi ke depan. Kalau secara umum tadi saya sampaikan bahwa kita dasarnya KMK 938 tadi ya menggunakan SOAP gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat satu persatu, di standar 1 itu kita ada pembahasan tentang pengkajian. Karena memang sebelum melaksanakan dokumentasi kan ada asuhannya. Ini kan kita bicara asuhan ya. Kalau kita bicara asuhan berarti kalau ada pasien diapain sih gitu maksudnya. Kalau ada pasien diapain sih? Oh, dikaji dulu. Pengkajian itu apa sih? Pengkajian itu mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber ya berkaitan dengan kondisi klien. Caranya bagaimana? Caranya bisa berdasarkan anamnesa, bisa berdasarkan pemeriksaan gitu. Intinya pengkajian itu adalah mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap. Lalu kemudian di dalam pengkajian itu harus bagaimana? Datanya pengkajiannya harus bagaimana? Oh, pengkajian itu harus datanya lengkap, akurat, dan tepat, akurat, dan lengkap. Pasien. Nah, tindakannya itu namanya double ya. Ya, lalu yang kedua, ada yang masih buka kah? Lalu yang kedua terdiri dari data subjektif maupun data objektif seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kriteria pengkajian itu seperti itu. Jadi standar kalau kita memberikan asuhan, pertama pengkajian, maka harus tepat, akurat, dan lengkap. Dasarnya adalah dari data subjektif dan data objektif. Baru kemudian setelah dilakukan pengkajian, menurut standar asuhan ini harus diapakan tuh? Oh, dirumuskan diagnosanya atau masalah kebidanannya. Nah, merumuskan diagnosa atau masalah kebidanan itu, caranya bagaimana? Ya, diperoleh dari pengkajian dulu. Jadi kalau kita mau mendiagnosa, harus dikaji dulu. Nggak mungkin kita melakukan diagnosa, data di pengkajian nggak ada. Seringkali mahasiswa membuat dokumentasi seperti itu. Misalnya kita melakukan penentuan diagnosa atau analisa, gitu ya. Infartu kala 1 fase aktif, maka data yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam masa infartu kala 1 fase aktif itu harus ada. Nggak mungkin ketika kita menentukan diagnosa infartu kala 1 fase aktif, VT-nya nggak ada. Di data pemeriksaan fisik nggak ada VT. Nggak mungkin. Karena dasarnya menganalisa adalah dari pengkajian. Pengkajian itu dari data subjektif dan dari data
tertuang dalam dokumentasi. Nah, sehingga kita bisa menginterpretasikan secara akurat dan logis hasil dari pengkajian tadi ya untuk ditegakkan diagnosanya atau masalah kebidaanannya apa. Nah, untuk menentukan merumusan diagnosa atau masalah kebidanan, maka dia harus sesuai dengan standar nomenklatur kebidanan. Standar nomenklatur kebidanan itu apa sih? Standar nomenklatur itu bahwa masalah yang kita tegakkan itu bisa diselesaikan, paling tidak memang diakui oleh profesi, dalam hal ini profesi kebidanan. Diakui masalah itu memang ada, gitu. Masalah kebidanan itu ada. Bisa diselesaikan dengan pendekatan pemecahan manajemen asuhan kebidanan. Lalu bisa diselesaikan baik itu secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Dan bisa dirumuskan sesuai dengan kondisi kliennya. Jadi itu syarat-syarat kita bisa melakukan atau bisa menentukan bahwa itu diagnosa atau masalah yang kita tetapkan di situ di dalam analisa. Lalu setelah mendiagnosa apa sih yang kita lakukan? Merencanakan, perencanaan. Perencanaan itu dasarnya apa? Dasarnya adalah diagnosa. Kalau kita mau merencanakan tanpa ada diagnosa nggak bisa. Gitu. Diagnosa dulu, masalah dulu, baru perencanaan. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan? Yang pertama, rencananya harus sesuai dengan prioritas masalah. Masalah utamanya apa? Apa dulu yang harus kita atasi? Kalau ada ibu hamil datang dengan anemia, maka yang perlu kita sampaikan dulu masalahnya anemianya kan. Lalu kita atasi masalah anemia, baru masalah-masalah rutin yang lainnya seperti itu. Jadi dasarnya adalah berdasarkan prioritas masalah yang ada pada kasus tersebut. Nah, kemudian melihat juga kondisi klien, apakah butuh tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara keseluruhan atau komprehensif. Dan ketika menyusun rencana, kita perlu melibatkan klien dan keluarga. Bisa hanya klien saja bila memang tidak ada keluarga, tapi tidak bisa kalau ada keluarga, maka kita perlu melibatkan keluarga. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya klien atau keluarga untuk menentukan bahwa tindakannya misalnya kalau kita mau contoh KB gitu ya, kita mau merencanakan mau menjelaskan tentang KB steril misalnya. Maka kita harus lihat-lihat dulu sikon di dalam sosial budaya setempat, apakah kita pas langsung menyampaikan bahwa ini pilihannya yang paling cocok adalah steril gitu misalnya gitu. Kita harus lihat-lihat dulu dalam merencanakan dari sosbudnya keluarga. Kemudian yang keempat, memilih tindakan yang aman sesuai kondisi kebutuhan klien berdasarkan evidence base dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat untuk klien. Jadi semua asuhan yang kita berikan ke klien atau kita mau rencanakan itu paling tidak memang sudah berdasarkan teori terkini gitu ya. Sudah dari hasil riset yang terbaru. Contoh ketika dulu zaman saya sekolah, saya lulus bidan tahun 94 itu pertolongan persalinan tidak menggunakan sangga susur. Tapi saat mulai tahun 2000 atau 97 itu ya, 97 kalau nggak salah, itu sudah menggunakan sangga susur. Maka apa yang harus diterapkan pada saat tahun itu, maka sesuai dengan evidence base-nya itu. Atau sekarang, dulu yang namanya motong tali pusat segera setelah lahir. Ketika yang sekarang, yang terakhir, potong tali pusat nunggu dulu kurang lebih 2 menit. Supaya apa? Supaya bayinya tidak anemi, seperti itu. Karena itu dasarnya apa? Dasarnya evidence base. Nah, katanya itu. Jadi itu asuhan-asuhan yang mempertimbangkan atau berdasarkan dari evidence base, sehingga memastikan bahwa tindakan perencanaan yang kita tetapkan itu menguntungkan atau bermanfaat untuk klien. Nah, yang kelima, mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya serta fasilitas yang ada. Nah, di mana asuhan yang kita lakukan pada pasien itu ada di mana lokasinya? Apakah di puskesmas, apakah di rumah sakit, atau di PMB? Ketika di puskesmas peralatan tidak tersedia untuk menangani pasien, contoh misalnya apa ya? Transfusi nggak mungkin dilakukan di puskesmas gitu ya, pasti dia harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Maka nggak mungkin kita merencanakan walaupun si pasien itu butuh darah banyak, terus perencanaan kita tulis lakukan transfusi gitu ya, nggak mungkin.
Gitu. Itu tadi yang disampaikan, mempertimbangkan kebijakan peraturan berlaku, sumber daya serta fasilitas yang ada. Jadi semua ini perlu dipertimbangkan kelima hal itu dalam menentukan perencanaan tindakan terhadap pasien gitu ya. Ini yang diterapkan dalam kriteria perencanaan. Lalu untuk yang standar 4 tentang implementasi, di situ juga ketika sudah melaksanakan menentukan perencanaan, maka si bidan ini juga harus menetapkan implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi yaitu melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence base. Ya, tadi masih sama ya. Dalam bentuk upaya bisa promotif, bisa preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Ini keterangannya sudah lengkap sekali nih, gitu ya. Asuhannya komprehensif, efektif, efisien, aman, dasarnya evidence based. Bentuknya bisa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan bisa dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Jadi ini implementasi atau tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan terhadap klien atau pasien yang kita berikan asuhan. Nah, kriterianya seperti apa dalam memberikan implementasi? Kriterianya adalah jangan lupa memperhatikan keunikan klien. Jadi artinya masing-masing manusia itu nggak sama, sama-sama ibu hamil, sama-sama ibu bersalin, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Semarang misalnya, itu nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk biopsikososial, spiritual, kultural. Satu dan lain nggak sama. Itu yang perlu diperhatikan dalam memberikan implementasi. Artinya ketika kita memberikan sebuah tindakan, anggaplah upaya promotif ya, memberikan penyuluhan gitu ya. Penyuluhan itu harus disesuaikan dengan kondisi keunikan klien tadi. Gitu. Lalu yang kedua, harus berdasarkan persetujuan klien dan atau keluarga. Jadi ada informed consent. Kalau keluarga tidak setuju, kita nggak boleh maksa. Maka perlu ada persetujuan. Dan yang ketiga, melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence base. Tadi sudah saya jelaskan ketika menentukan perencanaan. Begitu pula ketika melaksanakan implementasi, harus sesuai dengan evidence base. Yang keempat, melibatkan klien atau pasien dalam setiap tindakan. Jadi yang namanya melakukan penata laksanaan ya implementasi ya harus melibatkan klien atau pasien ya, nggak bisa kita diem saja. Misalnya walaupun dia nggak sadar kita tetap permisi kan. Mohon maaf Bapak, saya mau melakukan atau Ibu mau melakukan apa, maka itu dilakukan. Yang kelima, menjaga privasi klien atau pasien. Jadi kalau yang namanya melakukan tindakan ya harus lihat-lihat, jangan sampai ketika ada di ruangan yang bareng dengan pasien lain tanpa menutup horden atau menutup pintu atau jendela, maka kita melakukan asuhan. Itu harus diperhatikan baik-baik. Lalu yang keenam, melaksanakan prinsip pencegahan infeksi dimanapun berada ya, terutama pada saat berikan asuhan pada klien, dalam hal ini implementasi. Kemudian yang ketujuh, mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan. Jadi kalau kita mau memberikan implementasi, harus ada kesinambungannya. Kalau tadi pagi sudah dijelaskan tentang atau memotivasi tentang ibu makan sedikit tapi sering karena ibu mual-muntah misalnya gitu ya, maka harus dilihat lagi apakah sudah makan, kemudian bagaimana makannya, apakah ada lebih ada perubahan gitu ya, berapa banyak yang dia konsumsi setelah itu. Nah, itu ada kesinambungannya. Yang kedelapan, menggunakan sumber daya sarana dan fasilitas yang ada yang sesuai. Ya, itu sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Lalu yang kesembilan, melakukan tindakan sesuai standar. Yang ke-10, dan mencatat semua tindakan yang dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang dikerjakan, ya, dan catat apa yang dikerjakan, atau kerjakan apa yang catat. Kalau kerjakan apa yang catat, kita mengerjakan dari perencanaan. Tapi kalau catat apa yang kita kerjakan, maka kita mendokumentasikan semua tindakan yang telah kita lakukan. Untuk implementasi, lalu kita ke bagian evaluasi. Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Bagaimana cara mengevaluasi? Yang pertama,
penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi klien. Jadi nggak boleh ditunggu-tunggu, nanti aja evaluasinya nantilah, nanti ganti shift atau nanti malam atau besok lagi gitu. Enggak. Jadi evaluasi bisa dilakukan segera walaupun hanya prosesnya saja. Evaluasi itu bisa melihat dari tujuan ya, tujuan tindakan. Jadi misalnya kalau kita mau menjelaskan pada ibu tentang bagaimana cara apa namanya makan pada ibu yang mual muntah misalnya, tujuannya kan supaya nggak mual muntah berlebihan, mual muntahnya kan berkurang misalnya gitu ya tujuannya. Nah, ketika menjelaskan pertama kali kepada ibu, Bu makannya nanti sedikit tapi sering, makannya makanan kering aja, nggak usah yang nyemut, nanti ibu apa namanya malah tambah mual misalnya gitu. Nah, pada saat itu bisa nggak dievaluasi? Ya bisa. Yang kita evaluasi adalah proses pemahaman ibu, itu yang namanya prosesnya. Tapi ketika kita mengevaluasi mengarah ke tujuan, kita melihatnya nanti. Ya, nanti ketika shift berikutnya, nah itu evaluasi hasil yang kita lihat. Nah, kata lain, kita ada evaluasi yang mengarah ke proses, ada evaluasi yang mengarah ke hasil atau tujuannya. Maka kenapa kok kita harus segera melakukan penilaian atau evaluasi? Yang awal bisa kita lakukan adalah penilaian dari prosesnya. Nggak boleh nunda-nunda gitu ya. Lalu catat segera yang di hasil evaluasinya dan komunikasikan kepada klien dan keluarga. Nah, evaluasi dilakukan sesuai dengan standar dan hasil evaluasinya perlu ditindaklanjut sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Nah, seperti itu untuk asuhan-asuhannya. Jadi, dengan kata lain, tadi yang sudah saya sampaikan menurut KMK 938 tadi, itu adalah proses pemberian asuhannya. Jadi kalau kita memberikan asuhan, tadi ada pengkajian, ada penentuan diagnosa, ada menentukan apa namanya perencanaan, ya, kemudian ada implementasi, ada evaluasi, kurang lebih ada 5 tadi ya. Itu asuhannya, ya yang dulu mungkin kalau kalian pernah dengar 7 langkah Farney gitu ya. Kalau dulu istilahnya kita ikut 7 langkah Farney. Apa itu 7 langkah Farney? 7 langkah Farney itu sebetulnya yang menemukan Farney, jadi disebut dengan 7 langkah Farney. Tapi yang kita adopt atau yang kita pakai memang yang ada di KMK 938. Tapi hampir sama dengan 7 langkah Farney, namun dokumentasinya tadi metodenya ada berbagai macam. Tapi yang kita gunakan adalah SOAP seperti yang ada pada sini yang bawah. Nah, ada standar 6. Ya, yang kita gunakan adalah SAP. Sehingga memang kenapa kok SAP? Simple, nggak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti membebani dari si pemberi asuhan. Pemikirannya bidan adalah seperti itu dalam melakukan dokumentasi. Walaupun tadi ada beberapa perbedaan ya. SOAP, ada kalau SOAP itu kan evaluasi tetap ada, namun evaluasi bisa balik ke SO lagi. Jadi evaluasi pada SOAP itu tetap ada, walaupun secara tertulis di sini tidak muncul kata-kata evaluasi gitu ya. Namun sebetulnya dalam prosesnya mendokumentasikan dalam bentuk SOAP, evaluasi bisa langsung balik lagi ke SO dan AP-nya. Beda dengan yang Swapier tadi ya. Kalau Swapier kan langsung misalnya evaluasinya sudah dilaksanakan, didiagnosa ulang ada masalah baru apa dalam reassessment. Baru kemudian dilakukan tindakan lagi sesuai dengan hasil reassessment tadi. Tapi kalau SOAP balik ke SO dan lanjut. Jadi intinya adalah setelah SO, setelah OA, kemudian setelah AP, kemudian kalau P ada evaluasi balik lagi ke S atau O. Seperti itu. Beda dengan yang lain tadi ya. Swapier, Swapiet, dan Swapier. Itu saja yang perlu Anda perhatikan. Dan untuk ini saya sedikit kupas yang ini dulu supaya Anda bisa mengerjakan soal. Kita review aja sedikit. Tadi SOAP. Nah ini. Nah, supaya Anda punya wawasan aja sebetulnya, tapi yang kita pakai adalah SOAP ya. Supaya punya wawasan, ini kalau nah ini deh. Ya.
Ini sama seperti yang ada di KMK tadi, hanya bedanya kalau tadi kan di sini munculnya pengkajian gitu ya. Pengkajian, lalu ini diagnosa atau masalah, lalu kemudian planning, implementasi, kemudian evaluasi. Jadi 5 kompetensi bidan itu ada di sini. Nah, ini yang 7 langkah Varney yang tadi saya sebutkan. 7 langkah Varney itu apa sih? 7 langkah Varney itu yang menemukan adalah Varney. Kemudian Varney menyampaikan bahwa kalau ada pasien itu pertama dikumpulkan pengkajian dulu, kumpulkan dulu datanya. Lalu dilakukan penentuan diagnosa, lalu kalau ada diagnosa potensial diantisipasi. Lalu kalau ada kebutuhan segera dilakukan dulu gitu. Baru kemudian merencanakan, baru kemudian melaksanakan dan evaluasi. Sedangkan dalam KMK 938 itu kita masuknya ke sini. Pengkajian dulu, kemudian menentukan diagnosa, kemudian menentukan planning sesuai dengan prioritas, lalu melaksanakan implementasi dan evaluasi. Lalu bagaimana cara pendokumentasiannya? Masuk ke sini. Ini swap notes. Pengkajian itu kalau didokumentasikan itu merupakan data subjektif dan objektif. Lalu analisa, asesmen atau diagnosis itu masuknya juga ke analisis. Ini analisis ya. Lalu planning, implementasi dan evaluasi itu bisa masuk menjadi satu di planning sini. Walaupun nanti balik lagi ke depan gitu ya. Nah, ini keterkaitan antara pola pikir bidan dengan pencatatan asuhan kebidanan. Yang mana yang dokumentasi yang ada di swap notes ini? Mana yang pola pikir? Yang pola pikir sebelah kiri. Tadi seperti KMK yang standar 1 dan seterusnya itu sampai ke standar 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada di sini. Ya, ini hanya pola pikir aja. Pola pikir itu maksudnya kalau ada pasien diapain sih? Oh, dikaji dulu. Oh, didiagnosa. Oh, dilakukan perencanaan. Oh, implementasi, evaluasi. Lalu dokumentasinya pakai swap. Gitu. Pengkajian masuknya kemana? Oh, pengkajiannya masuknya ke S dan O. Diagnosa masuknya kemana? Oh, analisis. Gitu. Penata laksanaan, planningnya masuknya kemana? Ya di penata laksanaan. Ini keterkaitannya antara pola pikir bidan dengan dokumentasi asuhan. Jadi itu simpelnya ke situ, ya, simpelnya ke situ dalam metode pendokumentasian. Jadi lebih ke banyak kemana ya, banyak ke SOA karena memang di dalam KMK ditetapkan menggunakan SOA. Itu saya kira. Jadi nanti soal yang sudah saya buat itu hanya seputar itu ya, SOA baik dari KMK 938 maupun keterkaitan antara manajemen pola pikir dan dokumentasi. Seputar itu aja. Saya tadi sudah ya itu yang soal yang saya buat. Mudah-mudahan besok bisa mengerjakan. Nggak terlalu ribet sih kalau dokumentasi, ilmunya nggak terlalu banyak dibanding keilmuan yang asuhan persalinan, nifas, bayi baru lahir itu nggak terlalu ribet. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup kah? Belum ada, Ibu. Cukup ya. Nah, kalau cukup, jadi untuk materi tadi dari kelompok yang pertama tadi sudah cukup tentang swab, swapier, swapiet, swapie gitu ya, itu sudah cukup. Nanti ditambah dari KMK saja yang dipelajari untuk ujian, untuk materi ini, nah, itu sudah cukup. Anda bisa mengerjakan soal ujian. Gitu ya. Oke. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga besok bisa mengerjakan soal UTS semua. Bisa nilainya bisa lulus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Di live ya.